Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Kembali kita bertemu pada malam hari ini lewat renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghampiri tahta-Mu dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih untuk waktu ini, untuk kami boleh belajar firman-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Mazmur nomor 18 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Tema kita malam hari ini yaitu janji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca dalam ayatnya yang ke-31, demikian bunyinya. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Di dalam Alkitab ada banyak sekali janji Tuhan yang ditunjukkan kepada umatnya, yang artinya setiap anak Tuhan bisa mengalami dan menikmati janji Tuhan setiap hari. Bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Sebab dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah rugi besar bila kita sudah mengikuti Tuhan Yesus selama bertahun-tahun, tetapi tidak mengerti akan janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Adapun aspek dari janji Tuhan yang harus kita ketahui adalah bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Pemazmur katakan dalam Mazmur nomor 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jika kita memahami bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti, maka kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur. Tidak akan menjadi orang Kristen yang cengeng, tidak akan menjadi orang Kristen yang mudah kecewa dan gampang putus asa, apalagi marah dan memberontak kepada Tuhan ketika janji tersebut belum dikenapi dalam hidup kita. Sebab hidup orang percaya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Marilah kita belajar dan meneladani Abraham. Kenapa? Karena terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ketika Abraham menerima janji Tuhan perihal keturunan, meskipun usianya yang sudah tua dan Sarah istrinya pun sudah mati haid, ia tidak goyah. Justru semakin ia menguatkan imannya di dalam Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan pun menggenapi janji-janjinya dengan memberikan Ishak kepadanya. Seringkali ketika kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan, keadaan yang kita alami sepertinya malah semakin buruk dan tidak baik. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Seperti iman kita menjadi lemah, kita menjadi kecewa, tidak lagi tekun berdoa, dan kian hari, kian malas datang beribadah kepada Tuhan. Hilang persekutuan yang manis dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah demi masalah terjadi di dalam hidup kita sebagai bagian proses untuk menguji ketekunan kita, kesetiaan dan kesabaran kita dalam menanti dan menunggu janji-janji Allah tergenapi
dalam hidup kita, anak-anak yang dikasihinya. Karena jalan Tuhan sempurna dan janjinya murni. Karena itu, janganlah bimbang dan ragu. Arahkanlah pandanganmu hanya kepadanya, karena janji firman-Nya adalah ya dan amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih, ya Allahku, sumber kehidupan kami. Kami akan senantiasa hidup untuk bertekun, menanti dan menunggu janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kuatkan iman kami, mampukan kami Tuhan, karena kami percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, selalu baru. Bapa yang baik, biarlah kami boleh melewati malam ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Amin.